carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Lakukan sesuatu, do something, will you? Saya tidak akan nuntut Tuhan, saya tidak akan dituding-tuding. Karena sifat Tuhan itu tanggung jawab dengan T huruf besar. Gak perlu saya paksa-paksa, gak perlu saya intimidasi sorga, gak perlu ngambek-ngambek segala, gak perlu kecewa. Saya tahu, I know, He will do something for me. Aku tahu bahwa Dia akan melakukan sesuatu. Bicaralah kepada kami, ketika engkau bernubuat sesuatu akan terjadi. Bernubuatlah lewat firman-Mu, sembunyikan hamba di balik salib-Mu. Sungguh-sungguh biarkan setiap orang punya experience atau pengalaman ini. Seolah-olah Kristus bicara langsung kepadanya secara pribadi. Hanya engkau yang sanggup lakukan itu. Ya Roh Kudus yang terkasih. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Mari kita buka firman Tuhan. Saya berikan judul, Tuhan akan lakukan 4 hal ini untukmu. Terimalah nubuatan atas hidup Anda hari ini. Saya percaya sesuatu akan terjadi ketika Tuhan bersuara. Di balik khotbah atau sharing renungan. Sebenarnya kalau firman yang saya beritakan, Yesus Tuhan yang langsung berbicara kepada hidupmu. Terimalah pengajaran, sebab firman ini akan memerdekakan. Kisah Para Rasul pasal yang ke-18 ayat 1. Tuhan akan lakukan 4 hal ini untukmu. Mari kita dengar cerita dengan segala penjelasannya dan pewahyuan yang Tuhan akan berikan segera dari perjalanan Rasul Paulus, perjalanan misinya. Dari sini kita bisa pelajari tentang perjalanan hidup kita sendiri. Paulus di Korintus, Kisah Para Rasul pasal 18. Kemudian Paulus meninggalkan Athena, lalu pergi ke Korintus. Di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla istrinya karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah ke rumah mereka. Ayat 1 background story atau latar belakangnya dulu. Kemudian Paulus meninggalkan Athena. Sebelum dia di Korintus, dia di sebuah kota, yaitu Athena, yang penuh dengan ateisme di situ. Dan Paulus termasuk, tanda kutip, tidak berhasil di kota tersebut. Karena tidak pernah sia-sia ya, dalam persekutuan kita dengan Tuhan, jeripayah kita itu tidak percuma. Di Athena pun ada buah, tetapi tidak seperti Paulus biasanya. Jadi Paulus waktu sampai ke Korintus, dia dalam keadaan down, lelah. Paulus juga manusia loh, dia bisa bukan kecewa, dia juga bisa hampir putus asa. Dia bisa merasa discouraged atau bisa merasa tidak bersemangat. Belum lagi fisiknya, Paulus yang mulai menua. Persis seperti kondisi kita hari ini kan, terpukul dengan badai kehidupan, terhempaskan. Dan Paulus dalam kondisi begitu pergi ke Korintus. Korintus adalah kota yang sangat sulit untuk ditaklukkan. Karena Korintus itu kota besar, ya, di situ itu booming secara ekonomi, namun rusak banget akhlak dan moralnya. Bahkan zaman dulu kalau orang berkata, let's Corinthianize. Kalau dia berkata, ayo kita Korintus yuk. Korintus itu nama kota, dijadikan nama kerja. Dijadikan kata kerja. Ayo kita Korintus itu artinya ayo kita berzina. Di situ ada penyembahan berhala, pelacuran dilegalkan. Itu Korintus. Mungkin kita merasa seperti Paulus. Kita rasa di belakang kurang bagus, depan juga tidak cerah. Tidak ada secercah harapan. Tapi inilah hak waris anak-anak Tuhan. Allah kita tidak tinggal diam. Seringkali yang kita kira kekristenan itu berbuat sesuatu. Kita diharuskan berbuat ini, berbuat itu. Sebenarnya kekristenan itu adalah percaya terlebih dahulu. Allah yang melakukannya untuk kita. Kita hanya bekerja sama. Diamlah dan ketahuilah bahwa aku adalah Tuhan. Demikian firman Tuhan. Seperti Musa diberitahu, kamu hanya berdiri saja. Tugasmu hanya angkat tongkat. Memang lelah sih, penat sebagai manusia. Angkat terus gitu, berapa ratus ribu menyeberang. Tetapi selelah-lelahmu hanyalah tugas manusia biasa. Mujizat itu datangnya dari Tuhan. Itu nggak ada campuran. Tidak ada campur tanganmu di dalam situ.
diamlah, berdiri saja, lihatlah pekerjaan Allah. Lihatlah apa yang Dia akan perbuat dalam hidupmu. Sebab hari ini saya mau bernubuat di dalam nama Yesus bahwa Tuhan akan lakukan 4 hal ini untuk kita. Meskipun prinsipnya sama keempat-empatnya, tapi aplikasinya beda-beda setiap kita. Mari kita alami pertolongan Tuhan. Mari kita alami intervensi ilahi. Mari kita alami Yesus Kristus secara nyata dalam kehidupan kita dan pergumulan sehari-hari. Lalu ayat 2, di Korintus itu, dia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila. Inilah Aquila Priscilla itu loh. Suami istri yang membantu Paulus, mereka juga adalah pebisnis tenda. Jadi mereka boleh dikatakan semacam agen properti di tanah Arabia. Priscilla Aquila, lalu gara-gara mereka juga terusir keluar dari Roma, mereka harus meninggalkan situ atas titah kaisar. Lalu mereka akhirnya membuka rumah mereka, Paulus singgah di sana. Zaman dulu nggak ada hotel. Di zaman itu, jadi para misionaris atau penginjil, kalau mereka keliling hamba-hamba Tuhan, mereka harus tinggal di rumah jemaat atau rumah pengerja. Dan Paulus bisa ketemu mereka itu tepat waktu. Kalau nggak gitu, Paulus sih dapat dipercaya. Tetapi bagaimana jika dia harus tinggal di semacam losmen begitu. Sedangkan zaman itu tidak ada perhotelan. Jadi kalau ada losmen-losmen gitu biasanya dipakai untuk hal-hal yang bukan-bukan. Belum lagi ini Korintus. Di situ ada pelacuran yang dilegalkan. Itu adalah lokalisasi yang terbesar. Salah satu yang paling heboh di seluruh kerajaan Romawi. Sampai-sampai jadi pepatah. Ayo kita Korintus, mari kita berzina. Gimana kalau Paulus pergi ke tempat itu terpaksa harus nginep di losmen tertentu? Kan juga jadi syak bagi banyak orang sekalipun dia tidak berbuat sesuatu. Bisa ketemu Priscilla Aquila ini keajaiban. Nomor 1, ada 4 hal yang Tuhan mau lakukan untukmu di tahun ini. Yang pertama terlebih dahulu, Tuhan beri sahabat saat kau perlu. Ketemu Priscilla Aquila, ketemu Aquila ini yang cowoknya dulu, Priscilla istrinya, itu pun sebuah mujizat kecil, tanda kutip, nggak ada mujizat kecil besar. Semua itu adalah penyediaan Allah. Tuhan itu bisa beri kita sahabat loh saat kita memerlukan. Sahabat bisa dalam bentuk wujud bisnis partner yang baik. Supplier atau customer yang memberikan order. Atau bisa jadi teman curhat tetapi bukan yang menjatuhkan. Teman curhat yang bijaksana yang bisa mengarahkan. Juga bisa jodoh tahun ini Tuhan berikan kepadamu. Saya bisa dengarkan amin yang keras dari orang-orang yang single dan mengharapkan ada pasangan hidup segera datang. Dan juga ada banyak wujud sahabat. Biar Tuhan bicara secara pribadi kepadamu. Bagian Anda seperti apa yang Tuhan akan berikan. Bisa jadi, tapi Paulus menemukan sebuah keluarga Kristen. Satu couple yang ternyata interestnya sama-sama pembuat tenda. Dan mereka takut akan Allah. Ternyata Tuhan sudah atur semuanya. Percayalah, ketika Anda bergumul dengan sesuatu, Anda minta bantuan dana, nggak datang. Ketika Anda berharap untuk suatu mujizat kesembuhan contohnya, kok belum tiba, atau apapun secara fisik kok belum diberikan, lalu Tuhan kasih seorang sahabat yang mendoakan. Anggaplah dirimu sangat beruntung kalau ada orang yang mendoakanmu, yang mau berdoa bersama dengan Anda. Tuhan itu seringkali menjawab doa kita, pertama-tama bukan kasih kita barang. Tapi Tuhan memberi kita seseorang. Seseorang yang mendukungmu, yang mendoakanmu, yang memahamimu. Tapi juga hati-hati ya, setan juga bisa kirim orang yang salah. Tapi kalau dari Tuhan, pasti membangun hidupmu. Ayat yang berikutnya, ayat 3. Dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Dan setiap hari Sabat, Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Jadi Paulus ini, dia harus berdikari. Jadi dia juga seorang pengkhotbah, tapi dia juga harus bekerja untuk menghidupi dan mendanai misi-misinya.
Jadi pasti bagi Paulus susah sekali untuk ngatur waktu, sekalipun prioritasnya benar. Dia pasti utamakan Tuhan, tapi dia juga harus meluangkan banyak waktu untuk mempersiapkan diri, banyak waktu juga untuk dia mendukung ministry. Dia nggak bisa seperti banyak orang bisa menjalankan ministry, banyak orang lain mendukung. Paulus ini kan bepergian, zaman dulu kan belum ada transportasi seperti hari ini. Jadi kalau dia ke situ sudah putus hubungan dengan kota sebelumnya. Jadi Paulus memang harus bekerja dengan ekstra keras. Satu bekerja di ladang Tuhan, satu bekerja untuk mendukung pelayanan Tuhan. Lalu ayat yang berikutnya ayat 5. Tuhan jawab doanya. Ketika Silas dan Timotius datang dari Makedonia, Paulus dengan sepenuhnya dapat memberitakan firman di mana ia memberikan kesaksian kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias. Jadi sebelum datangnya Timotius dan Silas, mereka datang dari Makedonia, Paulus ternyata tidak bisa sepenuhnya memberitakan firman. Karena fokusnya terbagi-bagi. Paulus dengan sepenuhnya dapat memberitakan firman hanya setelah Silas dan Timotius datang. Tetapi ketika orang-orang itu memusuhi dia dan menghujat ayat 6, ia mengebaskan debu dari pakaiannya dan berkata kepada mereka, biarlah darahmu tertumpah atas kepalamu sendiri, aku bersih, tidak bersalah, mulai dari sekarang aku akan pergi kepada bangsa-bangsa lain. Nah, terjadi banyak sekali tantangan dalam ministry. Dalam hidup Anda juga tidak kurang-kurang, ada banyak sekali problema, ada banyak sekali rintangan. Sehingga Paulus ini bertubi-tubi, kalau Anda baca di ayat 5 sampai ayat yang ke-6 saja tadi, satu sisi dia harus menjalankan ministry, satu sisi lagi harus danai sendiri, satu sisi lagi masih belum lagi harus menghadapi oposisi dari luar sana, dari orang-orang Yahudi yang sentimen sama dia. Belum lagi dia harus layani bangsa-bangsa yang lain, orang-orang Yunani, orang-orang Itali, dan semua bangsa-bangsa yang ditemukan di kota Korintus itu. Waduh, kayak berperang di berbagai medan sekaligus. Seperti seolah-olah susah fokus. Pernahkah Anda merasa bukan hanya masalah sih, masalah, mimpi Anda, visi Anda, target Anda, oposisi, orang yang tidak suka, domestic problem, masalah di dalam rumah, masalah di luar sana. Kayaknya banyak sekali yang harus diurusi. Aduh, kepala mau pecah. Nah, poin 2. Hal kedua yang Tuhan akan lakukan untuk Anda adalah di ayat 5 sekali lagi kita baca ketika Silas dan Timotius datang dari Makedonia. Yang kedua, Tuhan selesaikan dulu satu masalahmu. Ketika Tuhan selesaikan dulu satu masalahmu, itu seperti bayar uang muka. Seperti Tuhan hendak bersaksi kepadamu, aku akan selesaikan semua. Jikalau selesai salah satu, jangan mengeluh dan berkata, aduh aku belum bisa happy dan belum bisa bahagia. Aku belum bisa tidur dengan pulas malam ini. Mengapa? Masih ada yang mengganjal, masih sisa 1 atau 2. Jangan begitu. Tuhan itu tentu nggak selalu harus selesaikan semua masalahmu. Karena sebenarnya ada masalah yang Tuhan izinkan linger atau untuk terulur sementara waktu, sebenarnya itu baik bagi kita. Karena Tuhan menargetkan sesuatu yang lebih kekal. Karena iman kita itu dilatih olehnya, iman kita itu nilainya lebih dari emas, perak, dan permata. Iman itu akan kita bawa pulang nanti ke sorga, percaya pada Yesus itu. Jadi Tuhan latih di hidup sementara. Kalau kita hidup tanpa permasalahan sama sekali, sekaligus langsung maksudnya, itu juga nggak bagus. Itu berarti kita juga nggak akan melihat glory nanti. Nah, belajar untuk curiga yang indah. Ketika Tuhan selesaikan salah satu masalah Anda harusnya berkata, terima kasih Tuhan, aku mengerti, aku dapat SMS-mu. Langsung paham maksud hati. Allah punya niat untuk menyelesaikan semua masalah saya. Cuma diselesaikan satu dulu. Saya bersyukur di depan dan berkata, thank you Tuhan. Ini seperti uang muka. Kalau Tuhan sudah kasih uang, kalau beli rumah, ya itulah uang mukanya. Kalau Tuhan sudah kasih uang muka, Tuhan tidak akan memungkiri janjinya. Harusnya kita tahu maksud hati Allah. Jadi Tuhan akan lakukan 4 hal ini untukmu. Tuhan selesaikan dulu
satu masalahmu. Ketika Timotius dan Silas datang dari Makedonia, Paulus mengerti Tuhan sertai aku di Korintus ini. Langsung dia GR dulu. Dan GR-nya itu ternyata betul. Karena Paulus mengenal kepada siapa dia percaya ketika diutus Timotius dan Silas datang. Zaman itu nggak ada HP-HP-an. Segala sesuatu itu serba kebetulan karena mereka terputus hubungan dari satu kota dengan kota yang lainnya itu nggak gampang. Karena mereka tidak ada elektronik waktu itu. Tidak ada satelit. Tidak ada wifi juga. Tidak ada internet. Kalau Timotius dan Silas bisa kesasar datang di Korintus ketemu Paulus lah bersatu dengan Priscilla Aquila, lalu Paulus bisa serahkan sebagian pekerjaan ke mereka karena mereka adalah asisten yang handal dalam ministry. Selain itu, mereka juga bisa bantu Paulus untuk urusan tenda dan kemahnya. Oh, itu sih nggak masalah, sudah ada Priscilla Aquila. Tetapi mereka bisa bantu Paulus. Paulus tahu, oh Tuhan mau sertai aku di Korintus. Berarti ada penyertaan Allah. Kalau Tuhan sudah bayar uang muka, Timotius Silas datang, selesailah satu masalahku. Dari 3-4 yang mengepung aku, seperti berperang di berbagai medan perang. Salah satu ditutup sama Yesus, saya tahu yang lainnya akan ditutup segera. Udah beres nih. Itu lega loh di hati Paulus. Coba bayangkan, ketika Silas dan Timotius datang, Paulus lebih sering dengar gini, Bapak, sudah beres. Kata-kata itu seperti minum air sejuk di tengah-tengah Sahara. Meskipun masalah kita banyak, kita cenderung untuk melihat masalah yang belum diselesaikan. Hitung berkatmu one by one. Ketika ada satu pegawai Anda berkata, bos, beres itu, udah beres. Udah selesai, orangnya udah nelpon kembali. Itu harus dirayakan. Jangan ada stres dan depresi, iya, tapi yang lainnya kan belum. Atau ketika ada beberapa penyakit di tubuhmu, salah satunya dokter berkata, tidak ditemukan tumornya. Iya, tapi kan aku masih nggak enak sakit-sakitan. Diberkati itu yang gampang. Jangan jual mahal sama Tuhan. Kalau Tuhan jamah salah satu, bersyukur dulu dan berkata thank you. Lagi ya Tuhan, more of you. Begitu. Itu jauh lebih menyenangkan. Itu anak Tuhan yang menyenangkan. Jadi, sudah selesai Pak, it's done. Itu senang sekali Paulus mendengarkan hari-hari itu datangnya Timotius Silas membuat banyak kerjaan, rampung, kelar. Ayat berikutnya, ayat 7, maka keluarlah ia dari situ, lalu datanglah ke rumah seorang bernama Titius Justus yang beribadah kepada Allah, dan yang rumahnya berdampingan dengan rumah ibadat. Tetapi Krispus, kepala rumah ibadat itu menjadi percaya kepada Tuhan bersama-sama dengan seisi rumahnya. Dan banyak orang-orang Korintus yang mendengarkan pemberitaan Paulus menjadi percaya dan memberi diri mereka dibaptis. Gereja Korintus belum berdiri, Paulus seorang perintis. Tapi mulai kelihatan secercah harapan, mulai ada percikan-percikan berkat. Paulus sedang berjalan di dalam kuasa nubuat. Dia tahu bahwa dia berada di sana itu adalah karena tuntunan Roh Kudus. Dan dia sedang menggenapi nubuatan Allah, yaitu menyelesaikan amanat agung. Paulus tidak berhasil, tanda kutip tadi, di Athena. Tapi di Korintus, dia mulai melihat penebusan, redemption time. Dia melihat Tuhan menebus, tanda kutip, kekalahannya. Karena kita tidak bisa kalah bersama dengan Tuhan. Dia ketemu dengan seorang bernama Titius Justus. Bahkan di fase ini aja Titius Justus sudah ada buah. Titius ini, siapa Titius Justus? Sedikit informasi. Dia adalah salah satu convert atau petobat pertama yang Paulus tuntun pada Tuhan. Dan orang ini ternyata adalah orang berada. Dan rumahnya akhirnya menjadi cikal bakal pertemuan jemaat Korintus mula-mula. Titius Justus adalah sebuah bentuk kesetiaan Allah. Yang lalu seolah-olah Paulus kalah. Tapi Tuhan itu membantu orang ini. Hamba Tuhan ini ditopang sama Roh Kudus. Dan Tuhan beri dia sahabat. Lalu Tuhan selesaikan satu masalahnya dulu. Mulai nampak buah. Dia ketemu tempat untuk meletakkan gerejanya di Korintus. Karena zaman dulu, sebelum abad ketiga, gereja-gereja belum bergedung.
Nggak ada loncengnya, tidak ada salibnya. Semua ketemu di rumah-rumah. Dan Paulus menemukan Titius Justus ini sebuah anugerah. Karena dia memperoleh tempat untuk persekutuan. Nggak hanya itu, Krispus kepala rumah ibadat itu juga bertobat. Padahal musuh dia bebuyutan. Di setiap kota itu orang-orang Yahudi yang sentimen sama dia. Karena Paulus dulu kan Farisi. Tapi Krispus ini bertobat. Tuhan itu seperti menghibur hatinya. Orang Yahudi menolakmu, aku beri langsung pendetanya Yahudi. Ini bukan pendeta Kristen tuh ya. Bukan anak Tuhan. Ini orang yang menolak Yesus. Tetapi Krispus akhirnya menerima Tuhan. Tuhan itu baik ya. Tuhan itu setia. Percayalah. Kalau Allah di pihakmu, siapa lawanmu? Allah bekerja sama. Bukan hanya bekerja sama dengan Anda. Allah bekerja untukmu. Ngomong begini, apakah kita melecehkan Tuhan atau merendahkan? Enggak tuh. Saya punya anak. Saya dan istri saya punya 3 anak. Saya mengaku bahwa kami bekerja untuk anak-anak kami. And there's no need for apology. Tidak perlu saya minta maaf. Dari kecil mereka belum bisa ganti baju sendiri, belum bisa mandi, gosok gigi. Kita lakukan itu. Kita seperti neni mereka, tapi kita nggak keberatan karena cinta. Padahal kalau bicara soal kasta, saya orang tua. Sekarang pun kalau kita bekerja, semuanya, apalagi kalau bukan demi membahagiakan, membesarkan anak. Ya tentunya yang terutama adalah memuliakan Tuhan dan melayani. Tetapi everything in the family kan for our children, untuk anak-anak kita. Tuhan juga nggak perlu merasa direndahkan karena dia disebut sebagai Bapa yang bekerja untuk anak-anaknya. He's working in you, he's working for you. Dia bekerja untukmu. Dan dia bekerja untuk Paulus karena Paulus adalah utusannya. Dia bekerja dalam kehidupan Anda karena Anda adalah anak-anaknya. Tuhan akan lakukan hal-hal ini yang saya sekarang ajarkan. Ini semua pesan dan nubuatan untuk Anda. Ayat 9, pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus dalam sebuah penglihatan, jangan takut, teruslah memberitakan firman, dan jangan diam, sebab aku menyertai engkau, dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau, sebab banyak umatku di kota ini. Ayat 9 dan ayat 10 tadi, yang ketiga yang Tuhan akan lakukan untuk Anda. Tuhan beri visi yang baru. Tulis itu. Tambah catatan ini, sambil terus menggenapi visi lamamu. Ini yang Tuhan mau lakukan. Waktu itu Paulus kan lagi lelah, letih, penuh perjuangan, lalu tiba-tiba malam hari, Tuhan berfirman sama dia lewat suatu penglihatan. Tuhan berkata, jangan takut ya, terus beritakan firman, dan jangan diam. Dia kasih visi baru untuk Korintus. Ternyata tadi dia datang ke Korintus dulu, sekarang suatu hari once upon a midnight, suatu hari di tengah-tengah malam, Paulus dapat visi itu jelas. Go, win the Corinthians, menangkan orang-orang Korintus. Tapi Tuhan tidak tinggalkan semua yang dia usahakan dari zaman dulu. Tuhan sertai dia dari sejak dia bertobat ke setiap kota. Allah terus genapi segala sesuatu yang dia lakukan di masa lalunya. Tuhan sempurnakan. Sebab Allah kita itu setia. Tidak pernah dia itu ganti kontrak sama kita. Karena Tuhan itu perjanjian lama, perjanjian baru itu Alkitab kita. He's the God of covenant. He's our covenantal God. Dia adalah Allah perjanjian kita. Arti perjanjian itu Tuhan tidak pernah lupakan seperti orang menikah dalam suka dan duka. Nggak bisa sekalipun hari ini kita punya target baru, kita punya goal-goal yang segar. Tuhan itu ingat sejak awal kita berjalan dengan Dia. Mimpimu tidak punah. Dan harapanmu tidak sirna. Dalam Kristus tidak ada satu pun dari iman akan terbuang. Tapi Tuhan itu nggak akan membiarkan Anda putus asa, lalu Anda tidak punya pengharapan. Tuhan itu sanggup memberimu visi yang segar, visi yang baru. Tahun ini, jangan menoleh ke belakang lagi. Lihat dari zaman purbakala. Tanya Tuhan, minta nubuatan yang baru. Apakah boleh kita cari nubuatan? Asal hati kita fokus ke Yesus. Alangkah indah dan mulianya. Paulus sendiri berkata, hendaklah kamu saling bernubuat supaya saling menguatkan dan membangun imanmu. Minta sama Tuhan, berbicara sesuatu yang segar. Lord, I want to follow you anew. Aku mau mengikutimu dengan hati yang diperbaharui. Tuhan beri visi yang baru sama Paulus. Tapi dia teguhkan terus visi lamanya. Ayat yang ke
11. Maka tinggallah Paulus di situ selama 1 tahun 6 bulan dan ia mengajarkan firman Allah di tengah-tengah mereka. Akan tetapi setelah Galio menjadi gubernur di Akaya, bangkitlah orang-orang Yahudi bersama-sama melawan Paulus, lalu membawa dia ke depan pengadilan. Siapa bilang kalau kita dikasih visi sama Tuhan lalu kita bebas problema? Justru mungkin karena setan tahu kita akan dipakai, diberkati, diurapi, dia akan melawan kita. Jangan kira dalam dunia kerja Anda, karena Anda menyerahkan bisnis Anda ke Yesus atau keluarga Anda kepada Tuhan dan pelayanan, lalu setan akan tinggal diam atau tinggal tenang. Tidak akan. Dia akan berusaha mencuri, membunuh, membinasakan. Kalau dia masih berusaha mencuri, membunuh, membinasakanmu, itu karena Anda masih hidup dan utuh. Yang dia tidak curi lagi adalah orang yang sudah tidak ada apa-apa lagi yang bisa diberikan pada Tuhan. Yang dia bisa bunuh lagi adalah mereka yang sudah mati rohani. Mayat-mayat rohani itu. Dia nggak perlu binasakan pada orang-orang yang sudah membenci Tuhan. Tapi gara-gara Anda cinta Tuhan, jangan pernah kita pengakuannya begini, aku ikut Tuhan kok banyak masalah. Aku dekat sama Tuhan kok banyak pencobaan. Salah. Mendingan saya dapat banyak pencobaan dan masalah karena saya dekat sama Tuhan. Daripada saya sudah dianggap temannya setan. Daripada saya dianggap sudah nggak berguna. Bahkan setan pun nggak mau saya. Bahkan iblis pun tidak perlu serang lagi. Berarti kan setan sudah mengaku Anda miliknya. Mending saya jadi lawannya. Tapi dalam Tuhan, kita punya Tuhan yang bertanggung jawab. Dia akan melakukannya untukmu. Dia tidak akan tinggal diam. Sebab hidupmu adalah kepentingannya. Sudah dibeli dengan harga yang mahal, berarti Anda kepunyaannya. Jadi Tuhan pasti melakukan sesuatu. Your daddy will not be silent about you. He will never be passive concerning you. Dia tidak akan sampai tidak melakukan apa-apa untuk dirimu. Nah, waktu Galio menjadi gubernur di Akaya nih, bangkitlah orang Yahudi bersama-sama melawan Paulus lalu membawa dia ke depan pengadilan, kata mereka ayat 13. Ia ini berusaha meyakinkan orang untuk beribadah kepada Allah dengan jalan yang bertentangan dengan hukum Taurat. Jadi Paulus ditentang bukan karena dosanya, tapi karena pekabaran Injilnya. Biarkan setan menentangmu karena kebenaran. Jangan sampai setan menjajahmu karena dosamu. Itu lain cerita. Ayat 14, ketika Paulus hendak mulai berbicara, berkatalah Galio kepada orang-orang Yahudi itu, hai orang Yahudi, ini Galio yang berbicara ya, ini si gubernur itu. Hai orang Yahudi, jika sekiranya dakwaanmu mengenai suatu pelanggaran atau kejahatan, sudahlah sepatutnya aku menerima perkaramu. Oke? Tetapi kalau hal itu adalah perselisihan tentang perkataan atau nama atau hukum yang berlaku di antara kamu, maka, are you ready? Ini Galio, orang tidak percaya Tuhan. Dia bukan temannya Paulus. Segala kejadian itu semua Tuhan yang kendalikan. Dan Galio berkata gini, maka hendaklah kamu sendiri mengurusnya. Aku tidak rela menjadi hakim atas perkara yang demikian. Kasusnya ditolak. Lalu ia mengusir mereka semua dari ruang pengadilan. Yang terakhir, apa yang Tuhan akan lakukan bagi kita di tahun yang baru ini. Tuhan batalkan niat musuhmu. Kasus legalnya Paulus dihentikan sampai situ. Dia berkata, udah, gue gak mau denger yang ginian. Ini kan urusan antara nama apa segalanya. Dia berkata, orang-orang Yahudi, dakwaanmu kutolak. Bukan karena Paulus ngelobi dia atau apa. Tapi karena Tuhan yang membatalkan niat musuhnya. Berkat itu tidak usah tambah-tambahan. Berkat juga bisa kurang-kurangan. Tuhan mengurangi apa yang ada di dalam hati musuhmu. Itu tidak jadi. Itu luar biasa. Tuhan batalkan niat musuh kita. Karena kita berkenan kepadanya. Jangan sampai kita dijajah karena dosa. Lebih baik kita dilawan, diserang karena kebenaran. Aku tahu bahwa aku dalam peperangan rohani. Karena bisnisku menjadi berkat bagi banyak orang lain. Keluargaku, keluarga yang melayani. Karena pelayananku itu menghasilkan untuk kerajaan Allah. Banyak orang diubahkan, tidak sedikit yang disembuhkan. Karena hidupku berdampak. Karena gerejaku bersinar. Aku tahu setan tidak suka sama aku. Setan menganggapku musuh daripada mereka yang tidak pernah diotak-atik sama dia. Karena dianggap rekannya. Dianggap cabangnya. Setan benci saya. Karena saya cinta Tuhan. Dan karena saya bekerja untuknya.
Dan sekarang Tuhan, kalau aku diserang karena Engkau dan kebenaran-Mu, karena kerajaan-Mu dan kebenaran-Mu, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Lakukan sesuatu, do something, will you? Saya tidak akan nuntut Tuhan, saya tidak akan dituding-tuding. Karena sifat Tuhan itu tanggung jawab dengan T huruf besar. Gak perlu saya paksa-paksa, gak perlu saya intimidasi sorga, gak perlu ngambek-ngambek segala, gak perlu kecewa. Saya tahu, I know, He will do something for me. Aku tahu bahwa Dia akan melakukan sesuatu. 4 hal ini Tuhan akan lakukan untukmu. 1, Tuhan beri sahabat saat kau perlu. 2, Tuhan selesaikan dulu 1 masalahmu. 3, Tuhan beri visi yang baru. 4, betapa indahnya, Tuhan batalkan niat musuhmu. Haleluya. Amin.